Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwitia Nurul Fatimah dengan NIM 21030303651. Di sini saya akan menjelaskan video yang bertema moderasi beragama. Selamat menonton. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, dalam moderasi beragama terdapat 4 indikator yang membentuknya, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Yang pertama ada komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan berarti sikap dan perilaku seseorang yang mencintai negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perguruan tinggi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam membangkitkan kembali wawasan kebangsaan untuk memperkuat watak dan karakter bangsa dengan meningkatkan peran aktif dalam menyusun dan mensosialisasikan upaya revitalisasi nilai luhur Pancasila dalam rangka memelihara jati diri bangsa Indonesia di kalangan generasi penerus yang sangat dengan nilai moral dan etika, kejujuran, kompetensi, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua ada toleransi. Toleransi berarti saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain. Walaupun kedua belah pihak tidak sependapat, pihak lain tidak dipaksa, pendapat pihak lain tidak dicampuri. Itu berarti bahwa toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang yang lain di sekitar dan di samping kita. Walaupun itu tidak berarti pula kepercayaan masing-masing harus diserahkan. Toleransi pun harus dibedakan dari konformisme, yaitu menerima saja apa yang dikatakan orang lain asal ada perdamaian dan kerukunan. Jadi toleransi merupakan kerukunan umat beragama yang dengan dasar dan titik tolak yang berbeda-beda, saling memikul untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Yang ketiga ada anti kekerasan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan adanya keamanan dan perdamaian dalam kehidupannya. Dengan keamanan dan perdamaian tersebut, manusia akan merasa mudah dan nyaman di setiap akan melakukan sesuatu. Perasaan aman dan damai tersebut mencakup dalam beragam kehidupan manusia, salah satunya pendidikan. Keinginan untuk menciptakan tujuan pendidikan yang damai dapat dilakukan antara lain. Perdamaian dalam konteks pluralisme agama adalah ketika umat beragama yang satu menghormati dan menghargai umat yang lain. Rasa hormat dan menghargai bukan karena kepentingan, tetapi dengan ketulusan, jujur, dan membantu tanpa ada pengaruh dari siapapun. Perdamaian juga bisa diartikan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan untuk mewujudkan kondisi masyarakat dari tingkat paling kecil sampai ke tingkat yang besar. Negara misalnya, dalam diri setiap orang perlu dikembangkan sikap tenggang rasa dengan orang lain, saling pengertian, empati, kerjasama, dan respek terhadap orang lain. Perlu sekali disadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural, dan dalam kondisi masyarakat seperti ini yang vital adalah pemahaman bahwa satu orang dengan yang lainnya berbeda dalam berbagai hal.
Yang keempat, ada penerimaan terhadap tradisi. Dalam masyarakat tradisional, pola kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah dari nenek moyang yang dianggap berlaku terus. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat sangat mapan sehingga memperkuat keseimbangan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat, yang kesemuanya itu menimbulkan rasa aman dan tentram dengan kepastian yang dihadapi. Oleh karena itu, tradisi dihargai sebagai nilai tersendiri yang tinggi. Maka perlu dipertahankan bahwa ada anggapan di mana tradisi adalah suci dan oleh karenanya harus dihormati. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan, tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Tradisi keagamaan merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam, walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Tradisi keagamaan juga sulit berubah karena keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan masyarakat atau pemeluk agama tersebut. Indonesia merupakan negara akan kepulauan yang kaya, akan sumber daya alam yang kaya, dan kaya akan suku, ras, agama, dan budaya. Di sini saya akan membahas sedikit salah satu dari 4 indikator moderasi beragama, yaitu toleransi antar umat beragama. Bagaimana sih agama di mata negara? Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sesuai dengan semboyan negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.